Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 5? Semoga selalu sehat, ya, sehat walafiat, ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita belajar, ya, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu dan berikanlah pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 5, di semester yang kedua ini atau di semester genap ini, sekarang kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu dengan tema mari hidup sederhana dan ikhlas. Nah, anak-anakku semua, mari hidup sederhana dan ikhlas, ya. Agama Islam mengajarkan kepada kita itu dua hal, yaitu pertama hidup sederhana dan yang kedua ikhlas, ya. Ikhlas beramal, ya, ikhlas melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, ikhlas melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Ya, anak-anakku sekalian, hidup sederhana, ya, itu yang pertama, hidup sederhana. Kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk hidup sederhana, ya kan? Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27, ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitonu lirabbihi kafura. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat boros, ya, itu ikhwana syayatin, itu adalah saudaranya setan, ya. Sesungguhnya setan itu mengajak kepada manusia, ya, untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semua, ya, hidup boros, ya, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawannya hidup sederhana itu adalah hidup boros. Nah, kalau Allah melarang untuk hidup boros, berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk hidup sederhana, ya. Nah, kalau orang Islam tidak bisa hidup sederhana, dan dia termasuk orang-orang yang hidupnya boros, ya, maka itu adalah langkah-langkah setan, ya. Perbuatan setan, ya. Nah, kalau kita mengikuti langkah-langkah setan, ya, mengikuti perbuatan setan, ya, mencontoh perbuatan setan, maka kita dianggap ikhwanas syayatin, ya, saudaranya setan. Dianggap kita saudaranya setan, ya. Nah, kalau kita saudaranya setan, ya, nantinya kita akan masuk ke dalam neraka, ya, karena tidak bisa
tidak dapat mentaati peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup sederhana. Ya, artinya apa? Hidup sederhana itu bisa dikatakan hemat, ya. Hidup sederhana itu bisa dikatakan hemat, tapi tidak boleh terlalu hemat, ya. Tidak boleh terlalu sederhana. Kalau terlalu hemat, terlalu sederhana, ya, maka kita bisa tergolong orang-orang yang kikir, ya. Kikir itu apa? Bakhil, ya. Bakhil itu apa? Pelit, ya, medit. Nah, itu akibat dari terlalu hemat, ya, terlalu sederhana. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Sesuatu yang terlalu itu ya tidak boleh. Terlalu berarti berlebihan, ya. Berlebihan, terlalu hemat, terlalu berlebihan perhitungan. Nah, itu berbahaya sekali, ya. Berbahaya sekali. Kalau kita terlalu hemat, maka ancamannya juga masuk neraka. Nah, itu terlalu hemat berarti kan kikir, ya kan. Kikir dalam surat Al-Humazah itu Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wailul likulli humazatil lumazah, ya, alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama, ya dah. Nah, orang-orang yang kikir itu adalah orang-orang yang terlalu hemat, ya, menumpuk-numpuk hartanya. Nah, itu ya, terlalu hemat, eman-eman, ya, mau beli sesuatu untuk kebutuhan kita, ya, mestinya kebutuhan yang vital, ya, kebutuhan yang pokok, maka dia hemat, ya. Bahkan tidak pernah beramal, ya, katanya amal itu pemborosan, ya, naudzubillahi min dzalik, seperti itu. Nah, katanya buang-buang duit, ya, buang-buang uang. Nah, kayak gitu, maka itu berarti tergolong orang-orang yang kikir, yang bakhil, yang medit, ya, terlalu hemat. Nah, itu ancamannya neraka hutama, ya. Wa ma adraka mal hutamah, ya, narullahil muqadah, ya. Neraka yang sangat panas, ya. Neraka di mana tersentuh api neraka maka mendidihlah, ya. Mendidihlah akal pikiran kita. Naudzubillahi min dzalik. Nah, oleh sebab itu kita hidup sederhana, hemat, ya. Artinya apa? Menyesuaikan, ya, menyesuaikan kehidupan kita, menyesuaikan kemampuan kita, ya. Kemampuan kita itu seberapa, gitu loh, ya. Jadi tidak memaksakan diri. Kalau kita tidak punya, ya sudah, menerima apa adanya, tidak usah diada-adakan, ya. Kita tidak punya uang, ya, untuk membelinya, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Kan ada itu orang yang memaksakan diri, ya, memaksakan diri, ya, ketika walaupun dia tidak punya ekonomi yang pas-pasan, ya, kemudian memaksakan diri, ya, untuk membeli sesuatu sampai apa, dibelen-balani, ya, kayak ke bahasa Jawanya gitu, ya, direwangi utang, ya. Nah, kayak gitu, ya. Sampai korban utang. Nah, itu bahaya sekali. Memaksakan diri, ya, memaksakan kehendak yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, kemampuan kita itu di mana, gitu loh, ya. Bisa jadi kita melihat pemasukan kita, ya, pemasukannya itu berapa, ya. Bahasa Indonesia mengatakan jangan sampai lebih besar, ya, pasak, ya, daripada tiangnya, ya.
Nah, seperti itu artinya apa? Jangan sampai lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya, ya. Nah, seperti itu. Tidak boleh kita memaksakan diri, ya, memaksakan diri, ya. Jadi hidup sederhana itu ya hidup apa adanya, ya, seperti itu. Ya, kita punya pemasukan berapa, nah itu hidup kita disesuaikan dengan itu. Demikian juga orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, ya, itu juga tidak boleh hidup yang terlalu foya-foya, hidup boros, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan manusia saja yang pada umumnya. Nah, kebutuhan manusia pada umumnya, ya, sebatas apa ya? Sebatas kebutuhan, ya. Artinya kalau di rumah sudah miliki satu, ya, jangan berlebihan pingin miliki dua, ya. Contohnya seperti ini, punya HP satu, ya, pengen HP lagi padahal HP-nya yang satu belum rusak, ya, kayak gitu, ya. Nah, itu juga menyesuaikan kebutuhan kita, keperluan kita, ya. Intinya jangan sampai kita berbuat boros, ya, berfoya-foya, ya. Apalagi rezeki yang dikasih oleh Allah itu, ya, kita hambur-hamburkan, ya, kita belikan barang-barang yang haram, ya. Naudzubillahi min dzalik, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi intinya hidup sederhana itu hidup sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Hidup yang sesuai dengan kondisi keuangan kita, ya, itu namanya hidup sederhana. Hidup yang kita jalani, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dengan kita hidup sederhana, bisa hidup hemat, ya, maka paling tidak kita juga bisa menabung untuk masa depan kita. Nah, seperti itu, ya. Banyak manfaat daripada hidup sederhana. Di antaranya itu dapat menabung, ya. Nah, tidak sombong, ya. Nah, seperti itu, ya. Hidup sederhana. Demikian juga kalau kita mau berbagi, ya, menginfakkan, ya, sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Bukan berarti hidup sederhana itu tidak beramal, tidak infak, tidak sedekah, tidak seperti itu, ya. Kalau kita waktunya sedekah, waktunya infak, ya sudah, kita berinfak saja, ya, bersedekah saja sesuai dengan apa yang kita miliki, ya. Bukan berarti begini, waduh Pak, saya tidak punya uang, apa yang diinfakkan, ya. Ya, mungkin kalau nggak punya uang sama sekali, ya baru bisa kita tidak infak, ya. Nah, kita kan punya, contohnya uang 5.000, ya, kita infakkan 500 rupiah. Nah, seperti itu kan ya bisa, ya, atau diinfakkan 1.000. Nah, seperti itu. Jadi juga menyesuaikan, infak sedekah itu menyesuaikan diri kita. Bukan berarti kita yang pas-pasan, kita yang miskin tidak mempunyai kewajiban untuk infak, tidak, ya. Di dalam surat Al-Imran, ya, ayat 134, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu membelanjakan, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah di waktu sempit dan di waktu lapang, ya kan? Berarti kewajiban untuk infak dan sedekah ini bukan hanya kewajibannya orang kaya saja, bukan kewajiban orang-orang yang memiliki harta saja, ya. Namun orang-orang miskin juga mempunyai kewajiban untuk infak dan sedekah, ya. Tapi infak dan sedekahnya itu menyesuaikan apa yang dia miliki, ya. Nah, seperti itu.
Nah, kalau kita nggak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya, ya, berarti seumur hidup kita kan nggak pernah infak. Nah, seperti itu. Jadi namanya infak dan sedekah itu untuk semua orang, ya, baik miskin maupun kaya, baik lapang maupun sempit, ya, tetap kita berinfak, ya. Berusaha semaksimal mungkin seperti itu, ya, karena dengan infak dan sedekah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, ya. Jadi hemat itu bukan berarti kita tidak sedekah. Hidup sederhana itu bukan berarti kita tidak bersedekah. Tetap berinfak, bersedekah tetap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ikhlas. Ya, ikhlas itu kalau menurut bahasa, ya, ikhlas itu murni, ya, bersih. Artinya apa, ya? Kalau menurut istilah, ya, ikhlas itu melakukan perbuatan, ya, atau amal kebaikan, ya, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi ikhlas menurut istilah, ya. Jadi ikhlas itu bisa jadi bahwa tanpa pamrih, ya, tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain, ya. Atau ikhlas itu tidak ingin dipuji oleh orang lain, ya. Jadi amal kebaikan yang kita lakukan itu kita kerjakan, kita laksanakan, itu hanya mengharap ridho Allah saja, tidak ingin dipuji, ya. Berarti kalau kita tidak ingin dipuji, berarti kebaikan kita jangan sampai diketahui oleh orang lain, ya. Karena perbuatan baik atau ibadah yang kita lakukan itu hanya Allah yang tahu. Kita dan Allah yang tahu, bukan orang lain. Nah, gitu, ya. Nah, kalau kita sengaja, ya, untuk memperlihatkan amal ibadah kita, infak kita, ya, ibadah-ibadah kita dengan sengaja, ya, maka nanti dikhawatirkan ikhlasnya jadi riya. Nah, begitu, ya. Jadi ikhlas itu lawannya riya, ya. Riya itu bisa jadi artinya adalah ingin dipuji orang, ya, ingin ingin dipuji orang, ya, atau ingin mengharapkan imbalan dari orang lain, ya, ingin mendapatkan pujian, ya, atau bisa juga dikatakan pamer, ya, ria, ya. Makanya ikhlas itu harus ekstra hati-hati, ya, karena banyak orang-orang yang mengatakan bahwasanya saya niat ikhlas kok, ya. Saya niat ikhlas, sholat ikhlas, ya, infak ikhlas, umroh ikhlas, haji ikhlas, ya. Ikhlas itu tidak hanya sekedar niat dalam hati kita, ya, tapi dalam prakteknya itu, ya, yang penting dalam prakteknya. Contohnya apa, ya, niat hati kita ikhlas, namun prakteknya, ya, kita pamer, ya, nah itu ikhlasnya menjadi hilang. Contohnya pada saat ibadah, ya, difoto, ya, sedang ngaji, sedang sholat difoto, atau sedang infak, ya, diumumkan, ya, halayak rame, ya, lagi infak, lagi sedekah. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Walaupun kita niat ikhlas, ya, pada saat umroh, haji, ya, pada saat umroh foto, kemudian diunggah di sosial medsos, ya, umroh haji, ayo umroh haji, katanya untuk motivasi teman-teman yang lainnya, ya, katanya syiar agama, ya, bukan seperti itu, ya. Itu namanya pamer, ya, hati-hati. Niat ikhlasnya bisa hilang, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, ya.
wama umiru, dan hanya menjalankan, hanya menyembah ya kepada Allah dengan ikhlas ya. Hanya menjalankan, melakukan perintah Allah, menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin ya, dengan ikhlas karena Allah ya, untuk menjalankan agama ya, agama Islam ini. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah ya. Kemudian yang lainnya yaitu apa? Menyembah kepada Allah ya, menjalankan sholat, menunaikan zakat ya, mengeluarkan zakat, infak, sedekah ya, itu juga dengan ikhlas karena Allah ya. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus ya. Jadi supaya niat ikhlas kita ini terpelihara ya, ndak sampai terkotori dengan perbuatan-perbuatan kita yang riya itu ya, pamer ya. Supaya terjaga keikhlasannya, ibadah itu harus kita jaga. Yang tahu hanya kita dan Allah saja. Kalau sholat ya sholat saja. Kalau infak ya kita sembunyi-sembunyi. Nah seperti itu. Jangan sampai ada orang yang tahu. Kalau kita haji umroh ya nggak usah kita foto-foto kita unggah di medsos ya. Boleh kita foto-foto buat kenangan kehidupan kita ya, tapi nggak usah dipamerkan ya, ditunjukkan pada orang-orang ya. Nggak usah seperti itu ya. Kalau memang kita sholat tahajud ya, puasa ya, nggak usah pamer. Wah alhamdulillah aku mari puasa Senin Kemis ya, nggak usah dipamerkan seperti itu ya. Ayo kayak malam itu waktunya sholat tahajud ya, ayo waktunya sholat tahajudnya nggak usah seperti itu ya. Orang-orang yang di sekeliling kita aja ya, keluarga kita, anak dan istri kita yang kita bangunkan ya, mungkin sholat malam ya. Nah seperti itu, nggak usah diunggah di media sosial, ayo waktunya sholat tahajud. Nah nggak usah ya, itu terlalu lebay ya. Nah itu hati-hati, jangan sampai niat ikhlas karena Allah itu rusak dengan perbuatan-perbuatan seperti itu ya, ingin menampakkan ibadah kita pada orang lain. Nah itu yang penting ya dalam kehidupan ini, diantaranya hidup sederhana dan ikhlas beramal, melakukan perbuatan-perbuatan baik atau ibadah. Nah pelajaran pada hari ini untuk kelas 5 cukup selesai. Semoga bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.